Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Afifah Zahra dengan NIM 1903111000054 dari kelas B Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir praktikum dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Lahan. Dengan topik materi yang saya ambil yaitu erosi yang diperbolehkan atau bisa disebut dengan EDP. Sebelum membahas mengenai erosi yang diperbolehkan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan erosi. Erosi tanah merupakan kejadian alam yang terjadi pada permukaan bumi dan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti iklim, topografi, karakteristik tanah, vegetasi penutup tanah, dan juga manusia. Berikut merupakan salah satu contoh erosi yang disebabkan oleh iklim dari curah hujan. Tanah yang tertetes air hujan terus-menerus akan terkikis sehingga menyebabkan partikel-partikel tanah yang berada di permukaan terangkut dan mengalir mengikuti arah kemiringan lereng tersebut. Partikel yang terangkut akan mengalir dan berhenti di cekungan tanah, sungai, ataupun dataran terendah di sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai erosi yang diperbolehkan atau EDP. Erosi yang diperbolehkan atau EDP merupakan laju erosi yang tidak melebihi laju pembentukan tanah, sehingga dapat ditemukan suatu lapisan tanah atas untuk tempat pertumbuhan tanaman. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nilai erosi yang diperbolehkan adalah kedalaman efektif tanah, ciri-ciri fisik, dan juga sifat-sifat tanah. Besar erosi yang diperbolehkan di Indonesia yaitu 2-3 kali besar erosi di Amerika, sekiranya sebesar 2,5 mm per tahun atau setara dengan 25 ton per HA per tahun. Berikutnya yaitu cara memperoleh nilai EDP. Nilai EDP dapat diperoleh dengan rumus EDP sama dengan DE dikali FD dikali BI dikali 10 dibagi dengan T. Dengan keterangan, DE merupakan kedalaman efektif tanah, FD merupakan faktor kedalaman tanah, BI merupakan bobot isi tanah, dan T merupakan umur guna tanah. Selanjutnya, kita akan mencari tahu bagaimana cara memperoleh nilai kedalaman efektif tanah dan juga faktor kedalaman tanah. Yang pertama yaitu memperoleh nilai kedalaman efektif tanah atau bisa disebut dengan DE. Memperoleh nilai DE yang pertama adalah dengan melakukan survei lokasi, kemudian menggali tanah di sekitar situ dengan cangkul atau juga bisa dilakukan dengan bor tanah hingga menemukan lapisan yang tidak dapat ditembusi oleh akar. Ciri lapisan yang tidak dapat ditembus oleh akar yaitu lapisannya kedap air, dipenuhi oleh kerikil, batuan, dan sebagainya. Jika sudah menemukan lapisan yang tidak dapat ditembus oleh akar, selanjutnya diukur menggunakan meteran dan jangan lupa untuk mengubah satuannya dari sentimeter menjadi milimeter. Yang kedua yaitu menentukan faktor kedalaman tanah atau nilai FD. Cara menentukan nilai FD adalah dengan memperhatikan kelas regim. Kelas regim ini bisa dilihat berdasarkan tingkat kelembapan tanah itu sendiri. Kelembapan tanah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada akuik, udik, ustik, dan juga serik. Bisa dibaca untuk keterangan lebih lanjut. Setelah menentukan kelas regim, langkah selanjutnya adalah menentukan ordo tanah. Ordo tanah ini bisa dilihat berdasarkan ciri fisik maupun sifat dari tanah itu sendiri, apakah termasuk alfisol, andisol, aridisol, dan sebagainya. Jika sudah memperoleh nilai kelas regim dan ordo tanah, singkatan dari kedua hal tersebut digabungkan untuk memperoleh nilai subordo tanah. Jika sudah memperoleh nilai subordo tanah, nanti akan dapat ditentukan untuk nilai faktor kedalamannya atau FD-nya. Berikut diperoleh contoh studi kasus yang sudah pernah dilakukan. Diperoleh nilai DE atau kedalaman tanahnya yaitu 120 cm dan diubah menjadi 1200 mm. Nilai FD-nya yaitu 1 dikarenakan jenis kelas regimnya yaitu ustik atau ust dan
Untuk ordo tanahnya yaitu vertisol, jika digabungkan menjadi Oostert dan memperoleh nilai 1. Yang selanjutnya yaitu nilai BI dengan ketetapan 1,2 kg per dm kubik dan diubah menjadi 1,2 gram per cm kubik. Yang selanjutnya yaitu nilai TE-nya diketahui 300 tahun. Kemudian ditanya berapa nilai erosi yang diperbolehkan di wilayah tersebut. Dijawab yaitu EDP sama dengan DE dikali FD dikali BI dikali 10 dibagi T. EDP sama dengan 1200 dikali 1 dikali 1,2 dikali 10 dibagi 300 dan diperoleh nilai 48. Oke, tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai materi erosi yang diperbolehkan atau EDP. Jika masih ada yang dibingungkan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau juga bisa berdiskusi bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.